Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Putri. Saya dari Prodi Administrasi Negara kelas A semester 5 dengan MPM 18 100 6963 20 10 35. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi maka hanya sebatas konseptual. Kepemimpinan, konsep-konsep tersebut butuh tempat organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Dan ada jawaban di sini. Sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Maka pertanyaannya akan saya jawab pada slide berikut. Dan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Jenis-jenis organisasi, yaitu organisasi mempunyai jenis organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi politik, dan organisasi teknik. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan yang di atas tadi, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat organisasi. Jawaban 1 dan 2 itu sama, adalah sejak Anda dilahirkan. Seseorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan, terlibat organisasi persalinan. Saat menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan. Contohnya, seorang dosen mengajar dan menjelaskan suatu materi agar mahasiswanya memahami dan mengerti pelajaran tersebut. Begitu pula mahasiswanya harus memperhatikan dan memahami pelajaran tersebut agar lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Bahkan saat dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Contohnya, kita bekerja sama agar pemakaman tersebut berjalan dengan lancar. Jenis organisasi formal ini biasanya memiliki struktur tersusun, amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu jenis atau usaha. Dan organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Dan contoh organisasi informal yaitu organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa sifat kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya 1.
menjalani kedekatan dengan anak buah, mendapatkan respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi dorongan positif bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 sifat kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yaitu menjalani kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapatkan respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalani kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan pemimpin. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seseorang pemimpin dapat memberi semangat dan motivasi bukan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Yang ketiga, memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi anak buah tersebut. Berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak tahu salah dalam mengambil sebuah keputusan. Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan bertahun-tahun di dalam sebuah organisasi. Namun hal tersebut bukan lagi jadi masalah dengan adanya jasa pelatihan kepemimpinan, leadership training, dan konsultasi untuk pengembangan SDM organisasi dari Kubit Training. Itu tadi adalah contoh dari memberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dan pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahan guna mencapai tujuan yang dibutuhkan. Dan dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi bukan sebagai kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Organisasi dalam bahasa Yunani yaitu adalah pop organisasi. Alat adalah suatu kelompok organisasi dalam suatu wadah untuk tujuan bersama dan ilmu-ilmu sosial. Organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmuwan, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan di video, saya minta maaf, Pak.